Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 8 November 2024. Kita kembali akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 8. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Sempurnakanlah kasih Allah dalam hati orang yang mendengarkan sabda Kristus. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang harus kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu pada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Ini surat utangmu, duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Ini surat utangmu, buatlah surat utang lain, 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Saya bermenung akan yang namanya makna dari kata bendahara. Mengapa ya? Kok orang yang dipercaya dan diserahkan tanggung jawab untuk memegang dan mengelola harta benda disebut bendahara? Ada apa dengan bendahara? Apakah untuk mengingatkan kita kalau harta benda bisa menimbulkan prahara? Yaelah, bisa membuat huru hara kalau kita tidak hati-hati. Ternyata kata bendahara lagi-lagi dari kata serapan Sangsekerta, yakni dari dua kata, dari kata banda yang berarti harta benda dan dari kata akhara yang berarti tempat penyimpanan. Dan kata ini diserap menjadi kata Indonesia bendahara untuk menunjuk pada pribadi yang dipercaya diberikan tanggung jawab untuk mengelola harta benda ataupun keuangan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, di zaman Yesus, seorang bendahara yang mengelola perbendaharaan tuannya berhak untuk mendapat yang namanya komisi. Komisi adalah bentuk imbalan yang didapat atas jasa yang diberikan. Dan sang bendahara mendapat komisi saat tuan memberikan, meminjamkan sesuatu, entah uang ataupun bentuk natural lainnya. Perumpamaan yang Yesus angkat ini bukan untuk memuji ketidakjujuran bendahara yang suka menghamburkan milik tuannya, bukan. Yang dipuji oleh Yesus adalah kecerdikan dari sang bendahara. Maksudnya apa? Cerdik yang bagaimana? Bendahara ini seharusnya menerima komisi dari jerih lelah, dari jasa yang telah ia buat yang menjadi miliknya. Namun
sang bendahara ini rela menghapus segala komisinya agar kebaikannya diperhitungkan oleh para debitur yang dibantunya. Hingga akhirnya nanti ketika ia dipecat oleh tuannya, ia bisa berharap, gantian dong, dulu aku pernah bantu kamu, sekarang kini aku telah dipecat, bantulah aku. Inilah sikap cerdik yang dipuji Yesus. Kecerdikan dari bendahara yang tidak merugikan sang tuan pemilik harta dan bersikap antisipatif dengan tidak mengambil komisi dari jasa yang telah dilakukannya. Para peminjam mengembalikan sesuai dengan apa yang dipinjamkan, dan sebaliknya sang tuan tidak dirugikan karena ia menerima kembali apa yang ia pinjamkan. Demikian juga dengan sang debitur yang merasa diuntungkan dan senang karena tidak perlu membayar komisi. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak memuji ketidakjujuran sekali lagi, karena akibat dari ketidakjujuran bendahara itu ia kehilangan pekerjaan. Menjadi pengikut Kristus yang baik, hendaklah kita selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, integritas, dan juga cerdik, agar kita tidak terhanyut dalam bujuk rayu godaan-godaan si jahat. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.